Pernahkah Anda melihat grafik pergerakan harga di pasar forex atau emas, terus mikir, ini apaan sih? Cuma angka naik turun gak karuan yang digerakin berita dadakan? Iya kan? Pasti banyak yang merasa begitu. Tapi, gimana kalau sebenarnya di balik semua kekacauan itu ada sebuah ritme, ada pola yang tersembunyi? Pertanyaan besarnya, bisakah pergerakan harga di masa lalu itu benar-benar memprediksi keuntungan Anda di masa depan? Hari ini kita bakal bongkar habis rahasia tersebut. Selamat datang rekan-rekan trader. Anggap aja panduan visual ini sebagai cetak biru praktis Anda untuk menaklukkan pasar forex dan gold. Kita nggak akan pusing membahas teori yang bikin ngantuk, oke? Sebaliknya, kita akan langsung mengubah informasi kompleks ini menjadi taktik jitu yang bisa langsung Anda pakai di grafik trading Anda hari ini juga. Yuk kita mulai! Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas dari psikologi di balik pergerakan harga, mendeteksi arah tren, menembus support dan resistance, taktik entry pakai pola, dan pastinya ditutup dengan manajemen resiko. Singkat, padat, dan langsung ke intinya. Oke, bagian pertama, psikologi di balik pergerakan harga. Sebelum kita asyik menarik-narik garis di grafik, kita harus paham dulu mindset fundamental yang membedakan trader profesional dari orang yang cuma tebak-tebakan ya. Coba perhatikan kutipan brilian dari Stephen B. Achilles di layar ini. Dia mendefinisikan analisa teknikal sebagai proses menganalisa harga historis untuk menentukan kemungkinan harganya di masa depan. Tolong garis bawahi kata kemungkinan ya. Kita ini trader, bukan peramal yang pakai bola kristal. Kita murni mencari probabilitas arah pasar yang paling masuk akal berdasarkan data ilmiah yang ada. Jadi, kenapa sih analisa masa lalu ini bisa works? Karena pasar itu berdiri di atas 3 pilar asumsi ini. Pertama, market price discounts everything. Maksudnya, semua hal, mulai dari rilis berita ekonomi sampai kejadian global, itu sudah secara instan tercermin dalam harga yang Anda lihat di layar. Kedua, harga bergerak dalam pola tren bukan secara acak. Dan ketiga, ini yang paling krusial, sejarah selalu berulang. Kenapa coba? Ya, karena di balik layar yang menggerakkan pasar pada akhirnya adalah manusia. Rasa takut dan serakah manusia itu selalu menciptakan reaksi yang sama dan mencetak pola yang berulang di atas grafik. Menarik banget kan? Dengan bekal pemahaman psikologi tadi, yuk kita lanjut ke bagian kedua dan melihat bagaimana hal ini membentuk medan pertempuran utama kita, pergerakan tren. Coba lihat garis biru tebal di grafik ini. Ini adalah cara simpel kita mendeteksi ke arah mana angin berhembus. Untuk menggambar garis tren turun atau downtrend line yang valid, Anda cuma perlu menarik garis yang menghubungkan minimal 2 titik puncak tertinggi yang semakin merendah. Sesederhana itu, tapi poin kuncinya di sini. Semakin banyak titik puncak yang menyentuh garis ini, tanpa berhasil menembusnya, semakin kuat tren tersebut. Garis ini ibarat tembok pertahanan kokoh yang menahan harga agar tidak naik. Tapi ya, tidak ada tembok yang bertahan selamanya kan? Kalau harga punya momentum yang cukup kuat sampai akhirnya berhasil menjebol garis tren tadi, nah, itulah yang kita sebut sebagai reversal trend. Ini bukan sekedar pergerakan acak teman-teman. Ini adalah alarm peringatan dini. Sinyal nyata kalau keseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual di market gold atau forex Anda baru saja putar balik 180 derajat. Ngomongin soal pergeseran keseimbangan kekuatan, kita wajib masuk ke 2 konsep paling ikonik ini, support dan resistance. Ini adalah garis pertempurannya yang sesungguhnya. Mari kita lihat langsung ilustrasi dari fenomena yang sering banget bikin cuan ini. Di gambar sebelah kiri, saat level support atau lantai harga berhasil dijebol ke bawah, lantai yang hancur itu tiba-tiba berubah fungsi menjadi resistance atau atap yang menahan harga saat mencoba naik lagi. Sebaliknya nih, di gambar kanan, waktu resistance ditembus ke atas, atap itu malah berubah menjadi lantai support yang baru. Mungkin Anda mikir, loh kok bisa atap berubah jadi lantai? Ini murni karena pertarungan psikologis kolektif teman-teman. Bayangkan Anda beli emas pas di lantai support, harganya malah anjlok menembus lantai. Anda terjebak dan mulai panik kan? Terus saat harganya pelan-pelan naik lagi ke titik awal Anda beli, rasa leganya luar biasa. Anda dan ribuan trader lainnya langsung buru-buru menjual cuma demi bisa balik modal kan? Nah, tekanan jual massal karena kepanikan itulah yang menyulap mantan lantai support tadi menjadi dinding resistance yang baru. Masuk akal kan? Oke, kita tiba di bagian keempat, inti dari panduan ini. Kita sudah tahu arah trennya, sudah paham level krusialnya, terus di mana tepatnya kita harus meletakkan uang kita? Mari kita bahas taktik eksekusinya.
Di medan perang grafik, formasi harga sering banget membentuk pola segitiga. Dua yang paling kuat adalah ascending triangle dan descending triangle. Ascending terbentuk saat lantai harga makin naik menekan atap yang datar. Ini tanda pembeli semakin agresif. Kalau descending, kebalikannya, atap harganya yang makin turun, menekan lantai yang datar, menunjukkan penjual sedang memegang kendali penuh. Mari kita lihat bentuk aslinya. Perhatikan pola ascending triangle ini. Garis atasnya datar, bertindak sebagai resistance. Tapi lihat garis bawahnya yang makin menanjak. Ini bukti kalau pembeli rela membeli di harga yang semakin mahal. Nah, fokus ke tulisan beli warna merah itu. Tepat di detik saat tekanan dari bawah akhirnya menjebol atap yang datar tersebut. Door. Itulah momen krusial Anda. Itu adalah titik entry dengan probabilitas tinggi banget untuk membuka posisi buy di market. Sekarang kita bandingkan dengan jebolnya descending triangle ini. Anda bisa lihat garis pertahanan pembeli di bagian bawah tampak datar, tapi serangan demi serangan dari penjual semakin merendah dari atas. Dan boom! Tepat di titik jual merah itu, saat lantai harga akhirnya benar-benar runtuh, itulah pelatuk instan buat Anda masuk posisi sell atau short, mengikuti arus harganya yang bersiap melorot tajam. Selain segitiga, ada juga pola double bottom yang sangat sering muncul di pasar forex. Ini adalah pola pembalikan arah yang luar biasa kuat dari tren turun menjadi tren naik. Harga membentuk dua lembah di level yang sama, seolah-olah membentur lantai beton dua kali dan tidak bisa tembus. Tapi ingat aturan emasnya ya, jangan buru-buru. Entry posisi buy itu hanya valid kalau harganya sudah benar-benar menembus garis leher atau neckline di antara dua lembah tersebut. Percaya deh, kesabaran menunggu konfirmasi ini yang akan menyelamatkan Anda dari jebakan sinyal palsu. Nah, masuk ke bagian kelima, kita harus realistis. Seindah apapun pola yang kita lihat, pasar selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Bahkan setup trading yang kelihatannya paling sempurna pun bisa gagal total. Makanya kita butuh fase pertahanan. Bayangkan aja Anda sudah membuka posisi mengikuti tren yang super solid, tiba-tiba ada rilis berita ekonomi, pasar bergejolak, dan harga berbalik arah ngelawan posisi Anda. Garis tren tertembus tajam, jantung mulai deg-degan. Ingat nggak pelajaran kita di awal tadi? Garis tren yang patah itu sama dengan reversal atau pembalikan arah. Saat mimpi buruk ini terjadi, apa yang harus Anda lakukan? Ini dia 3 langkah pertahanan darurat Anda. Pertama, cut loss secepatnya. Jangan biarkan harapan kosong pelan-pelan menguras margin Anda. Kedua, tarik napas, mundur sejenak, dan evaluasi ulang garis tren baru yang terbentuk. Dan ketiga, disiplinlah. Tunggu sampai ada pola baru yang valid sebelum kembali masuk. Mengamankan modal Anda hari ini jauh lebih penting daripada memaksakan mengejar profit yang sudah lewat. Sebagai penutup, selalu ingat pepatah legendaris para trader ini. Tren adalah teman Anda. Selama garisnya bertahan, ikuti aja alurnya dan nikmati profit Anda. Tapi pertanyaannya sekarang, ketika sahabat Anda ini tiba-tiba menikung dan berubah jadi musuh, sudahkah Anda cukup tanggap untuk mengenali titik baliknya di grafik harga? Teruslah melatih mata Anda untuk melihat pola-pola ini dan biarkan probabilitas historis bekerja keras untuk keuntungan Anda. Terima kasih sudah menyimak panduan visual ini dan sampai jumpa di materi kita berikutnya.